Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok penjahat yang berada di sebuah apartemen. Mereka sedang mencoba menarik keris gaib dari seorang pria yang kesurupan untuk menjalankan ritual tertentu. Untuk melengkapi ritual ini, mereka menculik seorang ibu dan anaknya yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Namun, sebelum ibu tersebut selesai membaca mantra untuk membuka portal, sekelompok polisi datang dan menambak para penjahat. Sayangnya, ibu tersebut meninggal akibat ritual itu, sementara anaknya berhasil diselamatkan oleh polisi. Beberapa tahun kemudian, kita diperkenalkan kepada Linda, seorang gadis SMA kelas 11. Kehidupan Linda tidaklah mudah. Setelah pulang sekolah, ia harus bekerja di sebuah toko untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Meski demikian, Linda sangat populer di media sosial. Ketika temannya, Ira, melakukan siaran langsung tentang kegiatan Linda, penontonnya selalu banyak. Di luar toko, teman sekolah Linda dari kelas 12, Jessica, Dian, dan Benny, sedang membicarakan hal viral dan jumlah pengikut teman Linda yang lebih banyak. Mereka kemudian melihat video viral tentang uji nyali di sebuah bekas apartemen yang terkenal angker. Benny mengusulkan untuk melakukan siaran langsung di gedung apartemen itu, dengan harapan mereka bisa menjadi viral dan terkenal. Awalnya Linda menolak ajakan mereka, namun karena dijanjikan upah yang sepadan dengan gajinya di toko oleh Jessica, akhirnya Linda pun menerima ajakan itu. Mereka juga mengajak Eric dan Alex, teman kelas lain yang lebih pemberani. Malam harinya, Linda dan kawan-kawan menuju ke gedung itu. Awalnya, mereka hanya bermain-main saja di gedung itu, sambil siaran langsung di Instagram. Namun, langkah mereka kemudian terhenti di sebuah koridor yang ditutup oleh garis polisi. Koridor itu menuju ruang kamar, yang dulu pernah digunakan untuk ritual. Di depan pintu ruangan itu, semua terdiam dan ragu-ragu untuk masuk. Namun, Benny membujuk teman-temannya untuk mencoba masuk. Dengan rasa penasaran yang bercampur takut, satu persatu mereka memasuki ruangan itu. Ruangan itu sangat berantakan, dengan kertas-kertas berserakan yang menutupi lantai. Jessica lalu memulai siaran langsung lagi, sementara yang lain menjelajahi ruangan tersebut. Karena penasaran, mereka menyingkirkan kertas-kertas yang menutupi lantai dan menemukan gambar simbol ular yang misterius. Oh, gue ngerasa gue pernah kesini. Tak jauh dari simbol tersebut, mereka menemukan lubang sebesar setengah ubin yang terbuka. Alex mencoba untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya dan menemukan gulungan manuskrip tua dalam bahasa Sunda kuno. Ini sih tulisan cacing. Komik apaan nih anjing? Bukan komik apaan sih? Linda, yang mampu membaca sedikit huruf-huruf itu, lalu mencoba membacanya. Suasana semakin mencekam ketika hembusan angin tiba-tiba muncul, entah dari mana. Tiba-tiba, lantai yang bergambar simbol menjadi sebuah kolam dan Linda tiba-tiba berteleportasi ke alam gaib. Teman-temannya yang kembali muncul di apartemen mendapati kalau Linda dan Jessica tidak ada di sana. Eric masuk kembali ke kolam itu dan mencoba mencari Linda dan Jessica. Namun, dia tidak menemukan apapun di dalamnya. Di alam gaib, Linda diganggu oleh hantu Poci yang menyeramkan. Namun anehnya, Poci itu tampak ketakutan pada cahaya flash kamera di HP Linda. Setelah beberapa waktu berjalan, Linda sampai di sebuah rumah adat kuno yang berada di tengah hutan. Sementara Eric dan yang lainnya melaporkan kejadian yang mereka alami kepada penjaga gedung itu yang bernama Harry. Jessica sama Linda masih ada di kolam itu. Ayo, kita mau kasih lihat.
Ketika memasuki rumah itu, Linda melihat seorang perempuan berkebaya putih sedang mengganti baju Jessica. Kemudian, setelah perempuan berkebaya itu pergi, Linda segera menghampiri dan menyadarkan Jessica. Dan tiba-tiba, mereka mendapat serangan dari perempuan berkebaya putih itu. Namun Linda berhasil mengatasinya dengan bantuan flash kamera di HP-nya dan sebuah keris yang direbut dari perempuan tersebut. Di gedung apartemen, Eric dan yang lainnya sedang berdebat karena hilangnya Linda dan Jessica. Mereka lalu melihat gambar di manuskrip yang menggambarkan seseorang yang sedang memegang keris berada di dekat kolam yang mirip dengan kolam di apartemen itu. Mereka melihat gambar seorang perempuan berkebaya merah yang sedang diserang oleh banyak orang. Dan mereka pun menyadari bahwa kolam di apartemen itu adalah portal menuju dunia gaib. Sambungannya sama. Ini maksudnya ada rumah di balik kolam. Dan harusnya kita itu nggak boleh masuk dalam pintu itu. Jess. Setelah berhasil mengalahkan perempuan kebaya putih, Linda dan Jessica yang telah berganti baju, berniat untuk meninggalkan rumah itu. Linda mengambil sebuah keris yang tergeletak di lantai. Namun ketika hendak pergi, mereka dihadang oleh perempuan kebaya merah yang penuh amarah karena Linda telah mengalahkan perempuan kebaya putih. Linda dan Jessica yang ketakutan kemudian berlari ke hutan, tempat di mana kolam portal itu berada. Saat Linda melompat ke dalam kolam, Jessica yang berada di belakangnya tiba-tiba ditarik oleh kekuatan perempuan kebaya merah. Linda berhasil kembali dengan selamat. Dan tak lama kemudian, Jessica juga muncul dengan mengenakan kebaya merah. Saat mereka memeriksa denyut nadi Jessica, Jessica tiba-tiba dirasuki oleh jin. Jin itu berkata kalau mereka telah mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Dia juga mengancam akan melenyapkan semua orang yang berada di sana. Saat Harry membacakan doa untuk menyadarkan Jessica, Jessica yang kerasukan pun tega memotong tangannya. Harry kemudian dimasukkan ke kolam itu. Lalu dengan sigap, Linda menyalakan flash kamera di HP-nya dan dia berhasil membuat Jessica sadar. Ternyata, jin itu kembali merasuki tubuh Jessica. Kemudian, dia menanyakan keberadaan sebuah keris kepada Linda. Eric mencoba untuk menyelamatkan Linda, tapi sayangnya, dia dilempar Jessica ke dalam kolam. Alex yang juga ingin menyelamatkan Linda dan Jessica, malah ikut tersebur ke dalam kolam itu. Ketika Linda meninggalkan ruangan itu, dia melihat teman-temannya tergantung sambil meminta tolong. Dia juga melihat perempuan kebaya merah yang hendak menghabisinya. Namun ternyata, kejadian itu hanyalah mimpi buruk Linda. Setelah sadar, Linda berkata kepada Dian dan Benny, kalau hantu dan jin yang ada di sana takut kepada lampu flash kamera HP-nya. Mendengar hal itu, Benny lalu berkata bahwa itu akibat energi yang dimiliki oleh Linda. Linda bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bakat itu keturunan dari ibuku. Di sini terungkap bahwa bakat yang Linda miliki merupakan keturunan dari ibunya. Linda sebenarnya adalah anak yang dulu pernah diculik bersama ibunya untuk membantu para penjahat melakukan ritual pengambilan keris. Linda kemudian meyakinkan Dian bahwa dia akan membawa Jessica dan yang lainnya kembali dengan selamat. Setelah melihat gambar yang ada di manuskrip, Linda baru menyadari kalau barang yang dicari oleh perempuan kebaya merah adalah keris yang dia bawa. Linda lalu berencana untuk mengembalikan keris itu. Tapi Benny malah menyarankan untuk membawa keris tersebut kepada orang yang lebih ahli. Akan tetapi, karena di tempat itu mendadak tidak ada sinyal, mereka tidak bisa meminta bantuan kepada orang luar. Mereka kemudian mengambil kunci gerbang yang berada di potongan tangan Harry. Gerbangnya kan udah dikunci sama Kang Harry.
Ketika akan meninggalkan ruangan, mereka kembali dihadang oleh Jessica yang masih dirasuki oleh jin. Jessica lalu membawa Dian masuk ke dalam kolam. Melihat hal itu, Linda akhirnya memutuskan untuk ikut masuk ke dalam kolam. Linda keluar dari kolam yang berada di rumah kuno. Dan di sana, dia melihat teman-temannya sedang tergantung dalam sebuah ruangan yang dihalangi oleh kaca. Ketika akan memecahkan kaca itu, dia dihalangi oleh kekuatan gaib dari perempuan kebaya merah. Linda mencoba untuk melawan perempuan itu. Namun sayangnya, kekuatan dari perempuan itu terlalu besar. Saat nyawa Linda sedang terancam, Benny tiba-tiba muncul dan menusuk perempuan kebaya merah menggunakan keris. Benny kemudian mengajak Linda untuk segera kembali ke gedung apartemen. Akan tetapi, Linda bersikeras ingin menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu. Saat sedang berdebat, Linda mendapati sebuah fakta kalau Benny sebenarnya adalah anak dari penjahat yang dulu telah menculik Linda dan ibunya. Ternyata, Benny mengincar keris yang dulu gagal ayahnya dapatkan. Tugas gue nyelamatin Linda. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba teman mereka muncul satu persatu dengan selamat, termasuk Jessica yang sebelumnya dirasuki jin. Tak lama kemudian, dari lukisan perempuan kebaya merah, muncul darah yang mengalir. Melihat hal itu, mereka segera bergegas meninggalkan rumah itu dan menuju kolam yang berada di hutan. Dalam perjalanan, Dian terperosok ke dalam lubang yang di dalamnya terdapat banyak pocong. Dengan bantuan dari flash kamera Linda, Eric sekuat tenaga membantunya dan Dian pun berhasil diselamatkan. Setelah Dian selamat, mereka masih dikejar oleh Poci yang jumlahnya sangat banyak. Linda kemudian merapalkan mantra untuk membuka portal. Setelah kolam portal itu muncul, Dian, Harry, Alex, dan Eric segera memasuki kolam itu. Sedangkan Benny yang masih mengincar keris, tiba-tiba dilemparkan dan diseret oleh kekuatan gaib milik perempuan kebaya merah. Perempuan itu kemudian mendatangi Linda dan berniat untuk menghabisinya. Untungnya, di saat yang kritis, Linda berhasil menggapai keris dan menusukkannya ke perempuan kebaya merah. Linda dan Jessica lalu terjun ke kolam portal. Sedangkan Benny tertinggal di dunia gaib karena portal itu sudah tertutup. Bukakan, ya kami harus selamatin Benny. Setelah sampai di gedung apartemen, Linda mencoba kembali membuka portal untuk menyelamatkan Benny. Tapi sayangnya, portal itu tidak mau terbuka, walaupun Linda sudah berulang kali membacakan mantranya. Karena tidak punya pilihan lain, mereka akhirnya pergi meninggalkan gedung itu saat hari sudah beranjak pagi. Kayaknya udah gak bisa kebuka lagi. Beberapa waktu kemudian, Ibu Benny mendapat pesan berupa video dari Benny yang berada di alam gaib. Di video itu, Benny meminta tolong kepada ibunya. Dan film pun selesai.